Akhirnya rebound kembali terjadi tepat di zona yang sama, yaitu areal 2470-2476 yang sampai detik ini kita anggap sebagai potensial support kuat atau support psikologis yang memang terbukti selama 2 hari beruntun kita mendapatkan rebound di zona yang sama. Nah, bahkan untuk siang ini kita sudah mendapatkan kembali harga emas kembali di areal 2500-an. Tapi pertanyaannya adalah apakah dia akan berlanjut sampai nanti malam atau dia akan berbalik nanti malam. Semua itu tergantung pada data ekonomi. Tapi kita lihat lebih dulu nasib dari US dollar dan juga US Treasury Yield berikut ini. Oke, seperti yang terlihat di sini, US Treasury Yield mengalami penurunan dan itu adalah kali kedua secara beruntun setelah libur di hari Senin. Jadi kalau misalnya secara keseluruhan teknikalnya menunjukkan masih ada peluang untuk mengalami penurunan ya. Dan itu berarti apa yang terjadi ke depan mungkin akan ditentukan oleh data ekonomi di hari Kamis dan juga hari Jumat. Satu sisi, mungkin saja untuk malam ini kita akan dapatkan rebound kalau memang ternyata data ekonomi cenderung lebih kuat daripada perkiraan. Tapi di sisi lain, kita juga akan berpeluang untuk melihat dia kembali turun kalau data ekonomi justru menunjukkan arah sebaliknya, yaitu pelemahan lebih lanjut. Nah, sementara kalau kita lihat dari US dollarnya, kecenderungan juga mengalami penurunan setelah diawali dengan penurunan dari US Treasury Yield, persis dengan apa yang kita duga kemarin ya. Dan itu berarti menunjukkan bearish-nya sangat kuat dan kita akan lihat ke depan apakah dia mampu untuk menembus zona support yang pertama ini, dan itu adalah kaitannya dengan long bullish candle yang ada di tanggal 29 Agustus. Oke, berarti support kita akan berada di kisaran 100.885. Ini adalah level support yang harus ditembus untuk mengukuhkan potensi bearish ke depannya. Nah, kalau misalkan dia confirm bisa turun atau tembus di level low ataupun level support tersebut, maka kita akan dapatkan penurunan lanjutan sehingga di hari Jumat pun mungkin kita punya harapan. Ini pun kalau misalkan data ekonomi nanti malam kecenderungannya menunjukkan data yang relatif lebih lemah daripada ekspektasi. Oke, sementara itu efek ataupun ekspektasi terkait dengan investasi seller ternyata gagal karena dia berbalik turun dan tembus kembali di bawah zona support neckline ya. Dan ini berarti penentu satu-satunya adalah level support 101 ataupun 100.90-an. Nah, kalau misalkan itu ditembus berarti kita akan kejar ke teritori yang ini dan itu berarti bottom ataupun support terakhir yang bisa kita andalkan. Kalau memang ternyata begitu lemahnya data ekonomi, maka ini akan langsung ditembus dengan sangat mudah. Atau bisa saja US Treasury Yield juga akan mendukung pola penurunannya kalau misalkan ternyata level terendah 0% itu juga berhasil ditembus. Nah, berarti kalau kita lihat di sini ada kecenderungan pelemahan US dollar dan juga US Treasury Yield sehingga mendorong kepada emas yang berhasil mengalami kenaikan lanjutan. So, strategi tadi pagi saya rasa cukup wajar kalau misalnya kita mengharapkan tadinya secara normal berharap akan ada koreksi terlebih dulu sampai teritori 50% ataupun 38,2%. Tapi ternyata terhambat di zona 61,8% dan ini berarti confirm resmi dia betul-betul tembus 61,8%. Berarti yang tadinya dia kecenderungan mengalami penurunan sekarang sudah resmi confirm berubah tren menjadi uptrend kembali. Dan secara tidak langsung kita juga mengkonfirmasi ulang terkait dengan potensi dari double bottom yang kemarin kita deteksi. Nah, berarti sudah resmi confirm tembus dari neckline-nya dan juga confirm resmi tembus dari zona biru ataupun zona violet ini. Berarti pertahanan terakhir kita adalah 2506.11 dan kalau itu tembus silakan pertahankan atau follow buy untuk saat ini. Yang bisa kita perkirakan adalah target yang terdekat yaitu level terendah yang pernah tercatat di 2 hari yang lalu dan itu berarti kisaran 2512. Hati-hati teman-teman, di level 2512 kemungkinan kita akan mendapatkan sedikit hambatan, tapi it's okay. Harapan saya, kalaupun misalkan terjadi hambatan di teritori ini, maka yang akan terjadi berikutnya adalah diharapkan hanya bersifat sementara. So, spike, lalu kemudian dia koreksi, lalu kemudian dia lanjutkan kenaikan sampai teritori hijau, dan itu berarti di kisaran 2520 atau bahkan 2527. Nah, masalahnya adalah apakah dia akan lanjut tembus di atas 2531 dan menciptakan rekor tinggi baru? Semua ini akan bergantung pada data ekonomi. So, saya peringatkan kembali, selama di sesi Eropa ini, dia confirm mengalami kenaikan kalaupun sampai mendekati teritori hijau 2525 atau 2530, hati-hati di malam hari. Bisa saja kondisi ini berbalik langsung turun kalau ternyata data ekonomi dirilis dengan sangat kuat atau jauh lebih kuat daripada perkiraan. Sebaliknya, kalau kita belum melihat areal hijau di siang hari atau di sore hari sampai menjelang data, sebaiknya tunggu sampai data ekonomi dirilis. So, perkiraan saya, kalaupun terjadi penurunan,
maka harapannya adalah area paling jauh kita tidak akan melihat lagi 2470-an, melainkan cukup di area 2480, 2485. Tapi kalau misalkan kenaikan lebih dulu yang terjadi, lalu kemudian menjelang data, ternyata dia rilis dengan angka yang sangat cantik ataupun sangat kuat, maka penurunan tersebut mungkin akan terhambat di kisaran 2490 sampai 2498. Lalu kemudian, market akan segera berfokus diri kepada non-farm payroll besok malam, sehingga kemungkinan diharapkan relatif terbatas untuk agresivitas. Nah, di grafik daily, of course, dua candle berturut-turut sebagai hammer, lalu kemudian mengkonfirmasi lagi bahwa level 2483 masih cukup kuat, dan saya kembali mengingatkan jalur utama yang sedang atau yang masih kita tunggu dan konfirmasi adalah uptrend dari uptrend atau ascending triangle. Dan itu berarti penurunan dua kali terakhir itu adalah pullback yang sangat normal, sehingga kita bisa mengharapkan kenaikan berlanjut untuk ke depan. Nah, tentunya data malam ini dan juga data besok malam untuk non-farm payroll akan menjadi penentu apakah nasib bullish akan berlanjut apa tidak. Satu sisi, kalau kita lihat dari pound sterling, ini berarti juga cenderung meresmikan apa yang kita khawatirkan ataupun yang kita curigai sebagai reversal trend dari falling wedge. Nah, setelah kemarin mengalami penembusan dari 1.3140, maka kita perhatikan di sini untuk berikutnya adalah sekarang dia sedang mengalami hambatan di zona resisten pertama. Tapi it's okay. Kalau misalkan ternyata dolar masih cenderung melemah, maka harapan kita adalah kembali lanjutkan kenaikan, dan itu berarti mencapai area 1.3200 atau bahkan mendekati 1.3300. Jadi harapan saya, ini akan terjadi penurunan yang terbatas, lalu kemudian dia akan lanjutkan kenaikan sampai at least ke 2 atau bahkan 3 resisten ke depan. Nah, ini dengan catatan teman-teman. Dikarenakan tidak ada data ekonomi yang terlalu spesifik ataupun terlalu signifikan bagi pound sterling, hanya construction PMI di sore hari, maka harapannya adalah semua akan bergantung pada data ekonomi Amerika. Satu sisi, daily chartnya cukup mendukung untuk bullish karena candlestick kemarin ditutup dengan posisi bullish. Sementara itu crude oil, kita lihat penurunan yang lebih dalam, bahkan sudah turun sampai di bawah level $70. Oke, next. Yang harus kita lihat, di sini kita pantau bahwa dia sudah berada dalam kondisi oversold. Jadi secara normal, harusnya dia akan terjadi rebound terlebih dulu. Perkiraan saya, reboundnya mungkin tidak akan terlalu tinggi, bahkan mungkin aja akan terhambat di kisaran 38,2% atau 50%, dan itu berarti 70 atau 71,60. Nah, sementara untuk berikutnya, kita akan harapkan dia akan terjadi penurunan kembali, at least menguji kembali atau retest kembali 68, atau bahkan bisa saja lebih rendah. Dan itu berarti kalau kita geser, maka ekspektasi berikutnya akan terjadi penurunan sampai kurang lebih zona 67, atau bahkan kalau kita lihat di grafik daily, kecenderungannya bisa terbuka, sangat-sangat terbuka sampai teritori 63 atau bahkan $65. Tapi satu sisi, saya tidak berharap itu akan terjadi dalam waktu singkat. Karena kalau kita perhatikan area merah ini, berarti menandakan ada area strong support juga di kisaran 66 dan 67. Jadi kalaupun tembus 68, maka hati-hati. Begitu dia sudah memasuki teritori 67, 66 atau bahkan sedikit swing dengan sangat cepat di bawah 65, maka di situ Anda harus exit karena biasanya dia akan terjadi pantulan dan demand mungkin saja memaksa dia kembali terdorong dan ditutup naik.